Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadi bi fadlihi wa karamih wa khadhala man syaa min khalqihi bi masyiati wa adlih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syabiha wa la misla wa la niddalah, wa la hadda wa la jussata wa la a'dha'alah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan hafidhu 'alas salawati was salatil wusqa wa qumu lillahi qanitin. Wa alamu anna taqwallah wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa alamatul mu'minin wa disaratul muttaqin. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Al-ayah. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sembari duduk bersila, mari kita tawajuhkan hati dan pikiran kita ke hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Seraya hati kita niat untuk i'tikaf sebagai tambahan amal sunnah kita dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Kondisi yang demikian patut kita syukuri, karena betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang siang hari ini pingin rasanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun karena ada sesuatu dan lain hal yang boleh jadi ada alasan yang dibenarkan oleh syariat agama kita, seperti ia sedang dalam bepergian sebagai seorang musafir yang mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau boleh jadi ia lagi berbaring lantaran ada penyakit yang ia derita. Namun terkadang ada juga yang punya alasan namun tidak dapat dibenarkan oleh syariat agama kita. Ia enggan untuk memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kondisi yang demikian patut kita syukuri, karenanya marilah sebagai ungkapan syukur kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan berbekal iman dan takwa yang paripurna, insya Allah hidup yang singkat ini sungguh akan punya makna dan arti. Dengan berbekal iman dan takwa yang kokoh, maka segala aktivitas yang kita kerjakan semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya wajar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua dan juga kepada umat-umat terdahulu, tiada yang dipesankan Allah kecuali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercermin pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat An-Nisa ayat 131, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Al-ayah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguh telah kami pesankan, telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian yang telah kami beri Alkitab, dan juga kepada kalian semua sebagai umat mutakhirin, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipesankan Allah?
tiada lain anittaqullah, untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun adanya. Takwa dalam artian imtithalul awamir wajtinabun nawahi, itu berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang dipintakan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, namun kita enggan menyauti seruan tersebut, pendek kata hidup semaunya sendiri, yang terpenting apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi ambisinya dapat terwujud, walaupun toh boleh jadi melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat agama kita. Jika itu yang kita perbuat, ketahuilah, wa in takfuru, lanjut ayat. Dan jika sekiranya kalian kufur, sekiranya kalian ingkar atas seruan Allah tadi, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ketahuilah bahwa sungguhnya milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi, semuanya lah milik Allah, termasuk keberadaan kita sebagai umat manusia. Kalau kita menyadari bahwa apapun yang ada di jagat raya ini semuanya tunduk dan patuh kepada Allah karhan wa tau'an, baik dalam kondisi terpaksa ataupun dalam kondisi rela, maka sudah seharusnya lah jika Allah menyuruh untuk meningkatkan iman dan takwa, hendaknya suara itu kita sambut. Karena apapun alasan kita untuk ingkar kepada Allah, pada dasarnya kita akan menyadari butuh adanya keselamatan, butuh adanya kedamaian dalam kehidupan yang kita jalani ini. Ketidakpatuhan kita, ketidaktundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengurangi kemahaagungan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, karena sifat Allah, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah adalah zat yang maha kaya, yang tidak butuh apapun pengabdian dari seorang hamba, dan juga zat yang maha terpuji. Ketidakpatuhan dan ketidaktundukan kita sama sekali tidak mengurangi akan kemahakuasaan Allah, akan kemahabesaran Allah, dan tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan semakin menambah akan kemahabesaran Allah dan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini senada dengan apa yang difirmankan Allah dalam sebuah hadis qudsi yang bersumber dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya Jundub bin Junadah. Dalam sebuah hadis qudsi yang cukup panjang, namun sambil penggalannya saja, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir dari kalian nanti dari golongan manusia dan jin semuanya memiliki hati yang takwa, hati yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana di antara kalian yang bertakwa kepadanya, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu semua tidak akan semakin menambah kedudukan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbin rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika mim mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian semua dan juga orang yang terakhir nanti dari kalian semua dari golongan manusia dan jin semuanya memiliki hati yang menentang, tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dari kemahabesaran Allah dan mahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah, wa kana Allahu
ghaniyan hamida, adalah Allah dan yang maha kaya yang tidak butuh apapun dari hambanya, hamida, dan juga dat yang maha terpuji. Hanya saja sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang mendambakan kehidupan yang sentosa, kehidupan yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, tentunya tiada jalan lain yang dapat kita tempuh kecuali untuk mengabdikan diri kita senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya apa yang kita perbuat semuanya akan kembali kepada diri kita. Apakah merupakan perbuatan yang baik ataukah merupakan perbuatan yang jahat, semuanya akan kembali kepada diri kita. Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian semua. Tapi sebaliknya, jika kalian berbuat jahat, maka kejahatan itu pula lah yang akan kalian petik, yang akan kalian panen kelak. Karenanya ketika kita mendambakan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, maka jalan yang harus kita tempuh adalah mengabdikan diri, menundukkan kepada seruan-seruan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada satu peristiwa yang cukup monumental, satu peristiwa yang cukup tercatat dalam sebuah sejarah, itu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, dan juga umat Islam untuk mendirikan sholat yang 5 waktu itu. Begitu istimewanya sholat sampai-sampai Allah mewahyukan perintah sholat tadi di tempat yang istimewa, di situ tempat di atas langit dan di atas Sidratil Muntaha, di mana tempat tersebut tidak pernah dilakukan kekufuran, kesyirikan dan dosa ataupun maksiat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat kepada kita sebagai tiang agama, sebagai sesuatu yang menjadi ukuran dalam segala amal perbuatan kita. Ada satu ungkapan yang menurut orang-orang dikatakan sebagai hadis Nabi, tetapi hakikatnya bukanlah hadis Nabi karena perawinya tidak jelas, yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin, salat laksana mi'rajnya orang-orang yang beriman. Di dalam salat seorang muslim bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau orang itu mau merenungi apa yang ia perbuat, apa yang ia ucapkan di dalam salat, sungguh ia akan menemukan sumber daya rohani dan moral yang sangat vital bagi kehidupan manusia, bukan hanya untuk kehidupan pribadi saja, tapi untuk juga kehidupan sebagai anggota masyarakat. Sungguhnya salat tidak hanya mengandung nilai-nilai rohani saja, melainkan juga nilai-nilai jasmani, nilai-nilai kesehatan bagi diri kita, dan juga nilai-nilai sosial bagi kehidupan umat manusia pada umumnya. Oleh karena itu wajar jika Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memelihara dan menjaga salat 5 waktu tadi, sebagaimana firman-Nya, hafidhu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Para mufassir mengatakan diantaranya yang dimaksud adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan penuh kekhusyuan. Jadi salat merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat agung, karena ia adalah amal yang paling utama selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya, sungguh ia akan menjaga agamanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang lalai terhadap salatnya, maka terhadap selain amal salat tadi, tentu ia akan banyak mengabaikan amal perbuatan yang lain selain salat tadi.
Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 277. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka hakikatnya orang itulah akan mendapatkan limpahan pahala dari si Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berharap mudah-mudahan orang yang mendapatkan limpahan pahala tadi akan senantiasa dibalas dengan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak hikmah dan juga manfaat dari pelaksanaan sholat. Di antaranya yang pertama adalah bahwa sholat mendidik kita untuk menjadi orang yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentunya sholat yang dilaksanakan dengan penuh kehuduran hati kita, dengan penuh kehusyuan hati kita, dan memahami serta memaknai apa yang kita ucapkan, apa yang kita gerakkan di dalam pelaksanaan sholat. Yang kedua, sholat juga mendidik manusia, mendidik pribadi agar menghargai tentang waktu, untuk berdisiplin menghargai tentang waktu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa sungguhnya salat tersebut merupakan sesuatu yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Karenanya manakala telah tiba saatnya, segeralah kita dirikan salat, karena hakikatnya itu mendidik kita untuk menghargai akan pentingnya waktu. Kemudian salat juga melatih pribadi kita akan menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak cengeng menghadapi berbagai macam problema kehidupan yang kita jalani. Karena sifat manusia, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, diberikan kenikmatan yang kelihatannya sedikit mengeluh, apalagi diberikan ujian dan musibah lebih mengeluh lagi. Itulah sifat manusia, khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua, apabila ia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila mendapat kebaikan dia jadilah orang yang kikir, orang yang pelit, yang susah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin, kecuali orang-orang yang rajin mendirikan salat, alladzina hum 'ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang tidak lalai dalam melaksanakan salat yang ia kerjakan. Semuanya penuh dengan kesadaran dan kehadiran hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salat juga dapat meninggikan derajat kita, karena Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, alaika bikasratis sujud, alaika bikasratis sujudillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajjatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Kata Rasulullah SAW, hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak amalan sujud di saat kita sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan dosamu. Dan yang terakhir, salat juga dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karenanya wajar jikalau Rasulullah SAW mengatakan, inna awwala ma yuhasab bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kata Rasulullah, bahwa kelak yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah dari amalnya, amal sholat. Jika bagus sholatnya, maka beruntunglah dan berbahagialah orang tadi. Tapi jika rusak sholatnya,
maka faqad khaba wa khasara, termasuk orang yang paling merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irhaman liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi ala masabil hurar. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikati wa qudsih, wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatikal muqarrabin wardallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa ambaqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wardu anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din wahdul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallah.